Yohanes 1 ayat 14, dia menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, di sini poinnya bahwa di dalam kemanusiaannya dia menjadi totalitas manusia dalam segala kekurangan dan keterbatasannya. Kan gitu. Ya, terus? Ya iya, makanya kan ketika Di mana di situ Tuhan bisa dibagi di mana? Bukan persoalan dibagi, memang hakikatnya demikian. Hakikatnya merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu poinnya dulu. Itu teosnya di situ. Pertanyaan saya dari tadi itu. Tadi kan kamu katakan Tuhan itu ada dalam bentuk manusia. Iya kan? Berarti Tuhan dapat dibagi dalam bentuk kemanusiaan, benar tidak? Dia datang ke dalam dunia, bicara tentang inkarnasi. Dia datang ke dalam dunia dan menjadi manusia seutuhnya. Sesuai itu dengan lagi, Yohanes tambah 1 lagi sekarang, ayat tambah rumit 14. lagi, jelimet lagi, seutuhnya lagi dia jadi manusia. Jadi sekarang Tuhan sudah berubah jadi manusia, seutuhnya. Menjadi Jadi manusia seutuhnya di dalam Yohanes 1 ayat 14. Iya, dalam Yohanes 1 ayat 14 dia menjadi manusia seutuhnya, meskipun di situ tulisnya daging ya. Itu tafsiran. Ya, daging. Tafsiran Kalau kemanusiaannya. berarti Tuhan itu yang kamu bayangkan tadi itu bisa berubah. Bukan Tuhan yang saya bayangkan, karena memang tertulis di dalam Alkitab demikian. Paham tidak sih maksud saya? Gimana membahasakannya, Koresya? Siapa yang nyuruh gitu loh, Prof? Siapa yang nyuruh pemahaman seperti itu? Ada nggak Bapak berbicara seperti itu? Atau Roh Kudus atau Yesus? Silahkan. Yang jelas bukan gue yang nyuruh ya. Nah, Bang Hani yang nyuruh ya. Bang Hani belum lahir soalnya. Silahkan, Ya, Prof. baik. Ya, ketika merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1, makanya saya sering gunakan ayat ini sebagai ayat yang terutama di dalam Alkitab itu sendiri, karena dia menjelaskan, ayat ini menjelaskan tentang kekekalan. Nah, artinya bahwa apakah Yesus itu adalah manusia ataukah dia Theos? Nah, kalau bicara tentang Theos merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Ketika bicara tentang kemanusiaannya merujuk kepada Yohanes 1 ayat 14. Begitu. Oke, Ya, berarti jadi Theos itu logos, kan gitu. Nah, sekarang di mana Theos itu Yesus? Theos itu logos merujuk kepada firman-Nya. Firman itu telah datang ke dalam dunia. Oke, nggak masalah, itu tertulis gitu. Cuma kan yang Ya. ditanya ini Yesus, bukan logos. Yang ditanya Yesus bukan logos. Ya, firman itu datang ke dalam dunia dan menjadi manusia, lantas diberi nama Yesus. Kan begitu. Nah, itu di mana tuh? Di mana tuh? Sesuai dengan Matius 1 ayat 23. Matius 1:23 kita lihat ya. Jangan bohong-bohong ya. Ya, silakan. Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Theos menyertai kita. Mana logosnya? Mana logosnya itu bernama Yesus mana? Dibilangin jangan bohong. Bohong juga. Apanya? Apanya? Prof, lanjut Prof. Di Anak ayat kecil aja bilang, anak kecil aja di belakang bilang itu bohong. ayat 21. Sebentar, di dalam ayat 21 Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari kemana-mana nih Ya itu anak laki-laki, engkau menamakannya dia Yesus, nggak ada masalah. Yang tadi lu bilang kan dia akan melahirkan logos yang diberi nama Yesus. Nah, itu di mana logosnya itu? Lah itu Yohanes 1 ayat 14 itu, firman itu telah menjadi manusia kan? Ya itu logos yang menjadi manusia, bukan Yesus yang menjadi manusia. Jangan dicampur-campur antara Yesus dan logos. Firman itu namanya Yesus. Di mana? Lah, kan Yohanes 1 ayat 14 demikian bunyinya, supaya paham ya. Oke, firman itu menjadi Yesus, kita lihat ya. Apakah begitu tertulisnya? Firman itu telah menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14. Iya, coba kita lihat dulu. Yang ditanya logos menjadi Yesus.
Ini logos Bukan menjadi logos manusia. menjadi Manusia, Yesus. Yesus Jasmanto itu- manusia, Mukidi manusia, Bang Hati Yesus manusia, itu- Prof Alwan manusia. Bang, Yesus itu nama. Nah Begitu. itu dia. Mana logos iya, Bang. menjadi manusia bernama Yesus tuh mana? Di dalam Yohanes 1 ayat 14, silakan abang baca. Oke. Di situ sangat jelas. Firman itu telah menjadi Yesus dan dia diam di antara kita. Oh, Itu ya. Gimana Yesusnya? Firman itu Ngarang. telah menjadi manusia. Manusia itu yang anak laki-laki itu diberi nama Yesus. Kan jelas. Nah itu di mana? Manusia itu yang anak laki-laki itu diberi nama Yesus. Jadi logosnya menjadi Firman. manusia. Nah manusia ini diberi nama Yesus itu di mana itu? Ayat 14 firman itu telah menjadi manusia Ya, tapi dan kan ada manusia itu Yesus. merujuk kepada Matius 1 ayat 22. Nah, kena lu di sini. Nah. Ketika lu ngomong merujuk berarti jadi ini maksudnya itu udah tafsiran pribadi. Bukan tafsiran. Ini Bukan memang perkataan fakta Yesus Alkitab. atau Roh Kudus atau Bapa. Makanya jangan Ini fakta bohong. Alkitab demikian. Ya yang bohong itu Fakta siapa? Alkitab harusnya tertulis dong. Lah ini tertulis tuh. Terus Nah, kenapa ayat pakai bahasa 21, merujuk tadi? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Karena Nah, dialah harusnya kan dia akan menyelamatkan melahirkan umatnya dari firman dosa yang mereka. akan kau beri namakan Yesus. Kan harusnya gitu. Ini kan koneksitas semua. Harusnya Ayat kalau Alkitab kalau itu kalau saling- pengen sama dengan keimanannya Kristen gitu, dia akan melahirkan firman yang nanti akan kau beri nama Yesus. Harusnya gitu. supaya Anda paham bahwa Yohanes 1 ayat 14 itu bicara tentang Interogasinya Yohanes singkat, 1 ayat 1. Gas Sang Bang Andi, firman gas. Aku itu kayaknya belum live kok. telah menjadi Armstrong. manusia. Armstrong yang Apanya? menjadi Yesus, Ah, yang sehingga- menjadi Armstrong Bukan yang menjadi Yesus itu Sebentar, Pak, yang sebentar, menjadi- Pak. Saya klarifikasi dulu cara pandang Anda yang salah. Yesus itu adalah Iya. nama, bukan yang menjadi Iya. Yesus. Masa yang menjadi nama? oke. Yang menjadi nama siapa? Yang menjadi Firman. manusia. Ntar yang dulu, menjadi dengarkan manusia dulu. itu- Baru. Bentar, saya jelaskan dulu. Yang Enggak menjadi minta manusia penjelasan, itu dengarkan dulu. Adalah sang Firman itu dengan nama Lagi, Yesus. ini kamu menjelaskan tapi nggak ditanya gitu loh. Dengarkan dulu. Saya sudah Yang paham menjadi Anda. yang menjadi Yesus itu apa? Bukan yang menjadi Yesus, yang menjadi manusia dengan nama Yesus. Itu Oke. adalah firman Allah. Oke. Apakah ada manusia diberi nama Yesus? Firman Allah itu namanya Yesus. Lah, aku ulang lagi. Oke, baik, dengerin baik-baik. Makanya simak. Makanya disimak. Apakah Jadi bingung aja kau. apa yang menjadi Yesus? Apa yang menjadi manusia? Firman atau logos? Tadi sudah saya jelaskan yang ketiga kali. Firman menjadi manusia. Oke, firman. yang diberi nama Yesus. Oke, firman. Oke, firman. Bukan Apakah firman. Iya, firman. Ingat. Firman. Bukan firman. Apa yang menjadi Yesus? Firman atau bukan? Bukan menjadi Yesus. Yesus itu nama. Ya, menjadi manusia Firman. yang namanya Yesus. Bukan firman menjadi Yesus, tetapi Terus apa yang menjadi firman? manusia. Ini orang ini gimana sih? Saya ulang ya. Saya ulang nih. Yang menjadi manusia siapa? Firman atau bukan? Firman itu sendiri yang menjadi manusia. Oke, firman menjadi manusia. Baik. Bukan firman, tapi firman. Coba Apa sih? mengerjakan F. Firman, bukan Ya, firman. Oke. Firman menjadi manusia. Betul ya? Betul? Iya, ya. Betul. Apakah manusia ini adalah firman? Anak manusia itu adalah firman Allah. Oke. Jadi dengerin dulu. Jadi firman menjadi Bukan. manusia. Bukan firman F, bukan firman. Ya F. Itu aja lu protes gitu ya. Firman menjadi manusia. Oke, manusia ini adalah firman juga. Betul apa betul? Lo firman menjadi manusia ya berarti itu firman Allah. Oke, lanjut ya. Apakah boleh disebut ya Yesus menjadi Yesus? Salah atau benar? Ketawa dia. Ini kok pertanyaanmu sangat tidak berbobot dan berkualitas. Saya ulang ya. Ini nih di sini nih. Yes, yang menjadi yang dengerin ya.
Yang menjadi Yesus atau yang menjadi manusia adalah Bukan yang firman. menjadi Yesus, yang menjadi manusia namanya Yesus, bukan menjadi nama. Itu ini aja dibolak-balik dia nih. Manusia itu namanya siapa? Manusia itu namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus. Oke, baik. Apa yang menjadi Yesus apa? Bukan menjadi Yesus. Dia ketawa dirinya sendiri. Kau blow-onnya dia ketawa dia sendiri loh. Firman itu bukan menjadi Yesus, tetapi menjadi manusia. Kalau misalnya Oke. menjadi Yesus berarti menjadi nama. Lah, ini Oke. bagaimana sih cara pandangan? Manusia ini namanya siapa? Namanya Yesus sudah. Yang tadi menjadi Yesus. Firman Allah itu menjadi manusia dengan namanya Yesus. Oke, Kok baik. putar sampai kau Oke, bingung lagi. oke, saya Ingat, kunci di jangan sini bilang- ya. Saya jangan kunci di bilang sini. firman, ya. Oke, diam dulu. Jangan Saya kau bilang kunci. Firman. Ya udah. Firman. Saya kunci udah. Lu melebar doang. Lu jual blow-onmu di sini gini aja. Ya, anaknya Maria namanya siapa? Anaknya Maria namanya manusia atau Yesus? Bukan namanya manusia. Anaknya Maria itu namanya manusia atau Yesus? Yang lain aja lah. Ini orang sudah bingung ini. Gimana sih ini orang ini? Ini Loh, Bang Andi, ini pokoknya Masa anaknya Maria namanya manusia? Bang Andi. Iya, anaknya Maria itu namanya manusia atau Yesus? Nah, Kau minggir aja lah, pertanyaanmu tidak berbobot. artinya kau nggak bisa menjawab karena kau mempersulit dirimu, bro. Kau mempersulit dirimu sendiri gitu loh. Anaknya Tes, Maria tes. nama Assalamualaikum. manusia. Waalaikumsalam. Ya, anaknya Maria manusia atau Yesus? Anaknya Maria bukan nama manusia. Nah, terus namanya anak Maria siapa? Aduh, bagaimana Nah. ya kamu ini? Ya, anaknya Maria siapa? Lucu kali kau ini. Dia tinggal jawab, Lon. Anaknya Maria siapa? Jangan kau Anaknya ulang lagi, Maria, Firman, ya. dia bernama Yesus. Nah, anaknya Maria siapa? Masa anaknya Maria bernama manusia? Enggak, anaknya Maria itu manusia atau Yesus? Ayo, lihat dulu dua-duanya. Kau minggir aja lah, kau tidak layak di sini. Nah, ini ketawa dirinya sendiri loh. Loh, bagaimana pertanyaanmu? Sangat bagaimana ya? Mau bilang pertanyaan bocil. Bagaimana Iya. Maria namanya Tadi manusia? kamu yang bocil, bro. Firman telah menjadi manusia. Manusia namanya Yesus, gitu ya. Firman telah menjadi Yesus. Kau Firman, protes, Firman. gitu loh. Dari tadi sudah diingatkan firman, bukan firman. Iya, ya. Sekarang anaknya Maria ini, anaknya Maria firman atau manusia? Jawab aja. Anaknya Maria firman atau manusia? Jawab. Anak manusia adalah manusia. Oke, Bukan manusia. anak namanya Baik. manusia. Oke, baik. Apakah manusia ini adalah Tuhan? Coba kau minggir aja lah yang Ya udah, kualitas yang lanjut, bertanya. lanjut terus. Apakah manusia ini Tuhan atau bukan? Aduh, kau minggir aja lah. Nah, bingung mulai Tidak kena lo di sini ya. berkualitas Di sini. Kena di sini. Apakah manusia ini adalah Tuhan? Coba host hadirkan yang lain aja lah, ini tidak berkualitas Apakah ini. anak Maria yang manusia ini adalah Tuhan atau bukan? Bertanya saja, pertanyaannya sungguh sangat tidak berbobot dan tidak berkualitas. Padahal saya yang menjawab. Apakah Pertanyaan saja sangat tidak apakah berbobot. anaknya Maria yang manusia manusia. ini adalah Tuhan? Sudah saya Apakah- ulangi bagaimana tadi? Apakah anak Maria ini adalah Tuhan? Kau mikir Dijawab. aja lah, pertanyaanmu tidak berbobot sekali. Karena Malu kau dia. nggak bisa menjawab. Malu dia, Kau Bang Andi, kekunci. malu. Mau jawab malu dia. Kekunci dia di situ. Persoalan Boleh malunya, dibantu nggak, Bang Andi? saya menjawab, tetapi pertanyaan Ada yang mau bantu kau? Kekunci kau nggak ada ilmu. Lebih baik kau makan rumput dulu. Kami makan rumput. Bertanya, kau Bantu, bertanya, Bang. saya Bantu, Bang. menjawab. Nah, Lu kau diam, diam. Kau nggak ada ilmu, diam. Ini siapa yang mau bantu, bro? Apakah anaknya Maria yang manusia ini adalah Tuhan atau bukan? Kau minggir aja, pertanyaanku Ya, bocil. anak Maria adalah Tuhan. Oke, pinter lu. Ini Armstrong blow on, lu pinter bro. Jadi anaknya Maria yang manusia ini adalah Tuhan. Siapa nama anak Maria itu? Kau panggil aja Bang Suma ke sini, Nama biar anak berhadapan Maria dengan itu. saya. Anaknya Maria itu siapa namanya bang? Nah bisa. Yesus.
Yesus, baik. Apakah Yesus adalah Tuhan? Aduh. Bukan. Saya sih malas. Tuhan. Apakah Tuhan adalah manusia? Bukan. Apakah anaknya Maria manusia? Namanya manusia. Bingung kan? Bingung. Iya. Bingung dia. Saya bilang ya. Iya. Oke. Orang Alayubi yang jawab. Anaknya Maria. Abang namanya Adi ini manusia. kata ada. Mikabi. Halo. Ya host. Ya. Anda Kristen ya, Bro? Muslim. Oh, Muslim. Waduh. Armstrong. Anaknya Bunda Maria itu Tuhan atau manusia? Bingung. Jawabannya hanya ketawa. Nah, anaknya Maria itu Tuhan atau manusia? Anda tidak berkualitas dalam bertanya, cuman bertanya saja, tidak bobot. Iya, nggak bisa menjawab. Hanya berkualitas, tidak berkualitas. Pertanyaan bocil, tidak bisa jawab. Makanya saya Anaknya bilang, Maria Anda itu, bertanya dan saya menjawab anaknya saja. Maria itu Pertanyaan manusia sangat atau tidak firman? berbobot. Ya, Padahal soal Anda lagi. mempertanyakan tentang Alkitab, Suruh tapi minum obat pertanyaanmu dulu si sangat tidak Armstrong. berbobot. Bocil kali kau. Atau mau ya? Itu aja nggak bisa jawab, aneh. Iya. Daripada suruh baca. Itu nggak bisa jawab. Ini kan Dari awal menunjukkan tadi, Anda ini sama dari sekali nggak awal- berkualitas gitu loh. Kalau Anda pertanyaan tidak seperti itu berkualitas. aja kamu nggak bisa jawab, gimana kamu bisa jawab yang lebih berat? Pertanyaan itu hendaknya punya kualitas. Pertanyaan tipe Nah, orang itu- Oke, yang saya bikin berkualitas. saya bikin berkualitas ya. Cara orang menghindar dari pertanyaan Iya. kan dengan ad hominem, Nah, nggak apa-apa. mengatakan orang yang tanya Enggak gini apa-apa. gitu, itu. Yang berkualitas Janganlah nih. membuat pertanyaan Coba iya saya bikin seperti berkualitas. itu tanpa Saya bikin beberapa. berkualitas. Anda diam, saya bikin berkualitas agak Kau mikir sedikit aja, semester coba 1 ya, STT coba ya. Coba Lo kau diam, mikir aja, saya yang bikin lain. berkualitas. Coba kau sebutkan Bang. Coba Bang, kau Bang, Bang, sebutkan kesimpulan Bang, 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 konsili 325 coba. Kak, saya bikin berkualitas Kau panggil aja akademik Bang Suma dikit. kesini. Coba kau sebutkan kesimpulan konsili 325 coba. Ini saya kasih tinggi nih ini. Saya kasih tinggi. Coba kau bacakan, sebutkan konsili 325 apa kesimpulannya di sana. Gua Apa tinggiin yang kau dikit. bicarakan di sini? Lah itu melewat sudah tak diganti kemana? pertanyaan masih nggak bisa jawab gimana? Begini, Coba. Bos. Coba bikin satu tema, kita dialog. Ini udah tema tadi. Aduh, apa temanya? Udah tema tadi itu firman menjadi manusia kok udah tema nggak bisa jawab. Bukan firman, firman. Ya FIRMAN menjadi manusia. Itu yang diprotes dia. Gitu loh. Sekarang gue tinggiin. Coba kau artikan, nih, saya bacain ya. Pada mulanya adalah firman, firman telah menjadi manusia. Coba kau Bukan bahasa Yunani kan. Coba kau Yunani kan itu. Kau Inggriskan aja. Coba kau Yunani kan. Atau kau Arab. Original teksnya. NRK hologos. Ah, Gitu. coba. Yunani kan itu kayak gitu. Coba, katanya mau ditinggiin ilmunya. Ayo, original teks, ayo. Pertanyaan itu bukan tentang itu, tetapi bobot materi pertanyaannya itu harus mengena pada sasaran. Itu harus. Oke, kalau begitu kau yang buat pertanyaan, terus kau jawab sendiri. Kau yang buat pertanyaan, baru kau jawab sendiri, coba. Bobot pertanyaan orang dewasa dan seorang apologet itu adalah bobot pertanyaan yang saling merangkai. Oke, yang dianggap saya bikin punya berbobot kualitas. lagi. Tapi bobot Saya bikin pertanyaan berbobot Anda lagi. bocil. Saya bikin gimana berbobot. kau? Kenapa Ya, begini aja. ada? Kok- Kenapa Bentar, ada bentar. Katolik? Kenapa ada Protestan? Apa yang Ya, mengakibatkan antara ada Katolik dan Protestan? Sebabnya apa? Gue Anda tinggiin mau dikit. kau bicara tentang sejarah gereja, tak kau pahami itu. Lu kok sejarah gereja? Belum. Kalau masih anak-anak nggak usah debat dah. Kalau Gua tinggiin. bocil, Ditinggiin, janganlah nggak kau bisa mempertanyakan jawab. Kasih tentang yang- sejarah. Receh-receh nggak bisa jawab. Aduh, parah. Itu Kayak bicara gini, tentang kayak gini, sejarah nantang gereja. Juma. Ini namanya Ah, jurus. kayak gini, Nantang Juma. Jurus ngeles. Ini mah jarak kata loncat ini. Siapa itu Suma? Suma itu dia hebat kalau di dalam Islam, tetapi ketika Cuma dia begini masuk doang di dalam caranya. Alkitab, Nggak ada berilmu, bagi nggak saya apa-apa, tidak buat ada mainan apa-apanya. aja. Enggak, Iya, coba buat mainan. Mainin aja, coba Bang mungkin Andi. dia agak sensi mungkin sama ini ya Bang Handi ya, karena terlalu berat, jadi dia coba
ad hominem. Nah, sekarang saya lah yang nanya, ya. Ya. Tadi kita bahas tentang Yohanes 1:1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Saya mau tanya dulu. Pertanyaan saya, kenapa Santo Agustinus ketika menafsirkan ini dia mengatakan bahwa ini sebenarnya ada kesalahan penulisan? Nah, coba dijawab. Mana dia ngerti Santo Agustinus? Kagak ngerti dia. Biarin Bang Andi. Iya. Ilmunya sejauh mana coba? Ayo. Apa ya ilmunya sejauh mana? Nah ini kami sedang dites ini. Bentar ya. Dilanjut dulu, ada yang ini saya mau. Dengar dia jawab itu, bisa nggak? Coba diulang pertanyaannya dulu. Bro, lu jawab agak tinggi tuh. Santo Agustinus itu siapa sih? Kalau misalnya konteksnya itu tentang kitab suci, jangan lari lagi keluar. Kan begitu. Kalau bicara ini tentang kitab aduh, suci, itu tadi yang dipermasalahkan Yohanes 1 ayat 1 tentang terus pendapat apa? Agustinus. Gimana? Agustinus berpendapat gimana? Nah ini kupingmu budek nggak Berarti sih? lu nggak, Dengerin lu tadi. bodoh, lu toblol. Lah, Lu nggak ngerti Agustinus itu siapa? pendapat Agustinus gimana? Ya lu cari, budak. Lu cari. Orang aja kau. Kau yang Lu berbuat cari. zina, saya yang dituduh. Agustinus itu siapa? Katanya mau Kau yang ditinggiin. berzina, saya yang dituduh. Katanya mau ditinggiin. Agustinus itu siapa? Kau paham tidak kualitas pertanyaan? Agustinus, Santo Agustinus Pertanyaanmu itu tidak siapa? bobot. Aduh, kalau saya kau tenang aja, kau tidak punya Santo kualitas. Agustusan. Santo Agustinus itu siapa? Kau hadirkan pendapatnya, baru saya bisa menjawab supaya kita cuci. Berarti kau nggak tahu. Kau harus dibimbing. Kau yang nggak punya ilmu, kau protes orang. Kau hanya santri. Ini bangsa. ini namanya Turunin ya. aja, cari yang berbobot. Blow on tapi sombong. Turunin Bang, coba cari yang berbobot dah. Ini pendeta kelas coro gereja nih. Yang siapa diturunin? Cari yang lain. Itu si Oten. Yang mana? Itu Armstrong itu nggak ada ilmunya dia. Blow on. Janganlah blow on. Gereja. Orang blow on menilut. Lu ini ternak babi aja dulu. Gua kasar sama lu. Itu. Lu ternak babi, lu makan tokainya aja tuh babi. Gua kasar sama lu ya. Namanya jemaat biasa lagi belajar. Ya tapi blow on. Ya biar saya yang bantuin lah kalau boleh. Blow onnya nggak ketulungan tapi sombong mau nantangin Banyuma. Itu bukan pendeta bang, tukang parkir di gereja itu. Paling. Makanya Oke, kalau shalom, blow on, shalom. makanya kalau blow on bro, mending lo tidur daripada lo diskusi. Mending kalau blow on itu, oh iya bang, saya masih belajar. Ini nantangin Banyuma. Gue injek leher lu. Enak aja lu. Nantang ini mungkin karaoke. Lu ternak babi lah di sono daripada lu debat. Ilmu lu nggak ada. Santo Oke, ini Agustinus Arnold nggak siapa nih? paham. Arnold siapa nih Arnold? Halo, Bang Arnold, siang, sore, malam. Halo bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya. Muslim lagi. Oh, Arnold Muslim ya? Ada yang mau disampaikan Bang? Soalnya kita masih mengundang teman-teman supaya ada diskusi. Ini baru si Anjal soalnya nanti. Oh, saya nangis pulang. turun aja, Bang. Siap, yuk. Oh, ya. Oke, mungkin Kores ada yang mau disampaikan sama si Anjal? Oh, kerja Kores. Arnold turun naikin aja lah yang biar sebenarnya nggak pintar, yang penting bisa ngerti bahasa Indonesia. Itu aja. Orang kalau ngerti bahasa Indonesia itu ngerti pertanyaan, nggak bisa jauh. Oh maaf bang, ilmu saya nggak nyampe, kan ya asik, gitu loh. Ini malah nyerang orang. Iya, jadi syarat untuk menjadi seorang debater atau diskusi itu adalah pintar bahasa Indonesia. Kedua, senyum, sapa, dan jujur, gitu. Jadi kayak BRI. Oh, kayak Berry. Senyum dan sapa. Iya juga ya. Kok jadi ambil punya orang ya? Ya itulah tentang Sutarman siapa aja dikutip. Ini Sian siapa? Sian nih Kristen Islam nih. Si Anjal Kristen. Oh, Kristen. Silakan Bang Si Anjal.
Mau ditanya atau bertanya? Kalau Mikabi apa Mikabi? Mikabi muslim. Oh, oke. Si Anjal, mending lu bilang minta duit aja deh. Pinjam dulu 100 bilang. Jangan ditanya. Wah, mana orangnya nih? Udah kabur ya? Udah Nggak ada dipanggil. ilmunya, saya turunin. Oh, Kembali ke kandang dia lagi ngembalain sesuatu. dia sensi sama Bang Handi tuh, nggak bisa jawab dia. Udah gemetar duluan. Iya, sebenarnya Bang Andi ini kan banyak kali yang nggak suka. Padahal sederhana aja pertanyaan. Gara-gara pakai nama Bang Andi kan banyak dibenci juga aku nih tiba-tiba. Nggak tahu tuh. Padahal saya orangnya ini loh, ya, baik-baik saja. Bahkan sering saya bantu teman-teman Kristen tuh kalau ada yang lagi kesulitan, serius saya bantu dia Loh. gitu. Loh, Host, kok yang naik tuh, host. kok yang muslim nggak dibantuin? Kalau muslim udah mampu semua, orang muslim itu ngapain dibantu? Muslim Oh, semua alah. mampu kok. Oke, ini ada Bang David. Shalom Bang David. Bantu dulu lah aku. Soalnya saya rekening saya ini nggak kehitung lagi jumlahnya nih. Saya mau apain nih duit hari ini? Iya, Saking tunggu banyaknya, dulu, Bang Andi. Oi, Bantulah, aku mau bantu pulang. aku dulu lah. Iya, aku mau pulang nggak ada tiket nih. Dia Bang ntar Andi. gue beliin. Saking banyaknya ini duit, gua nggak bisa belanja hari ini. Saya belum makan loh, saking banyaknya duit. Bah, GoFood buat. Ya udah terusin, Pak David tuh ada tuh. Gue mau hitung duit dulu. Oke. Oh, aku di BRI. Aku di Kerja, BRI, kerja. Pak deh. Senyum saya pada jujur. Oh, pantesan. Pikirku kok tahu tentang apa slogan BRI gitu loh. Ini adek kita Kores ini saya cariin tempat juga di Jakarta yang bagus-bagus nih. Lu tangganya bro, selama ada Andi Selebes di Jakarta, lu pada nggak mati kelaparan. Bener, selama lu masih bisa makan. Kalau Bener kan? di Tangerang, Tangerang jangan kejauhan. Nah, Bekasi, minimal Kores tuh Jakarta Pusat apa Selatan. Biar dekat. Ragunan masuk Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat, Bang? Selatan itu daerah Kemang lah kemarin. Selatan itu. Atau radio dalam Ragunan lah. kan bisa. Ya Ragunan mah banyak temennya si Ian tadi. Oke, itu ada Bang David tuh. Yang kasihan lah dia. Halo Bang David, shalom Bang David. Halo. Pinjam dulu 100 Bang David. Ini temanya antikristus apa ada ini diskusi Islam Kristen lintas agama atau apa ya? Ya, Suaranya kecil. Abang langsung bilang aja Islam tuh antikristus, sudah gitu aja, to the point. Oh ya jelas lah. Karena dia tidak mengakui anak dan tidak mengakui bapak. Bapak itu kan YHWH. Islam tidak bisa menghubungkan antara Allah dan YHWH yang disembah Musa. Jadi yang disembah itu berhala. Titik. Bukan itu topiknya Pak. Siap antikristus. Bapak tahu nggak arti Kristus apa Pak? Antikristus tidak mengakui anak dan tidak Arti mengakui Kristus. Arti Kristus Pak. Kristus artinya adalah bahasa Yunani Kristos. Ya, artinya? yang diurapi atau Mesias yang akan disebut anak Allah. Titik. Oke baik. Jadi antikristos, antikristos. Kristos artinya yang diurapi atau dituangi minyak di kepalanya. Betul ya Pak ya? Bukan. Ya, yang diurapi itu banyak, bisa hakim, bisa raja, bisa nabi. Tapi Kristos di Kita sini kesimpul dulu, artinya simpul adalah Pak. Ini begini nih. Mesias anak Allah yang diurapi. Titik. Nggak Kristos ada anak itu. Allahnya. Kristos itu Pak. Coba baca Pak. Kristos artinya yang diurapi. Apa itu diurapi? Artinya dituangi minyak di kepalanya. Kalau yang diurapi Pak, krios Pak, krios. Bahasa Yunani krios. Pak, dengarkan dulu Pak. Kristos itu Pak. dari krios. Dengarkan Artinya dulu, anak Pak. Allah yang diurapi. Pak, ini baru mau topik loh. Dengarkan dulu. Kalau saya salah, Anda betulkan. Ya, dengarkan dulu Itu ya. saya betulin langsung supaya nggak Ya, bertele-tele. enggak. Males saya kalau Betul, bertele-tele. Nanti Anda membetulkan dasarnya apa. Saya baca nih Pak. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani. Artinya itu Kristos. Yang berarti yang diurapi.
Apa arti diurapi? Dituangi minyak di kepalanya. Pengurapan biasa dilakukan di kalangan bangsa Israel sebagai tanda bahwa orang yang diurapi itu menandakan jabatan atau kedudukan khusus. Setuju nggak, Pak? Berarti Mesias itu ada banyak kalau begitu pengertiannya. Ada nabi, ada hakim, Ini ada khusus arti Kristus, Pak. Kristus asalnya dari krios, bahasa Yunani juga. Saya nggak tanya Krios. asal, Pak. Artinya yang diurapi ya. Anda buka Alkitab Sabda Orga ya, cari Kristus, ditekan situ asal mula katanya Kristos. Kristos di situ diterangkan asal mulanya dari krios. Krios itu yang diurapi. Kalau Kristos Oke, yang diurapi, oke. Menurut Anda, apa arti diurapi? Silakan. Diurapi itu kalau diterjemahkan secara nggak langsung dilantik. Cuma yang ditandai dengan pengurapan minyak kalau Tadi saya ngomong begitu loh. Yahudi. Saya ngomong begitu loh tadi. Itu artinya dilantik. Dilantik, baik, dilantik. Artinya sebetulnya dilantik. Dilantik Ya. atau diminyaki ya? Bukan sekedar diurapi. Oke, diminyaki Itu kemudian dilantik. prosesnya. Udah, deal di sini. Artinya Yesus itu adalah Kristus. Oke, jadi teman memanggil Yesus adalah Kristus. Kristus artinya dilantik atau diminyaki. Deal sampai sini, Pak. Deal. Ya. Deal baik. Deal baik. Melangkah yang kedua nih, teman-teman, silakan Pak D masuk nih. Apakah Tuhan bisa dilantik atau bisa diminyaki? Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia dilantik? Kenapa dia diminyaki? Siapa yang antikristus di sini? Silakan. Sekarang kalau Antikristus itu ya Kristen. Karena Kristen itu tidak percaya Yesus itu adalah manusia yang berasal dari Allah. 2 Yohanes 1 ayat 7. Kalau menurut mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi antikristus itu ya Kristen. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 4 itu antikristus itu sudah ada di zamannya Yohanes. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi dan yang telah pergi ke seluruh dunia. Demikian kita mengenal roh Allah, yaitu apabila dia mengaku Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan roh penyesat adalah yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia yang berasal dari Allah. Nah, menurut Kristen itu sendiri Yesus adalah Tuhan, bukan manusia, dia Tuhan dia. Nah, jadi Kristenlah antikristus itu, bukan kami Muslim, bukan. Karena apalagi antikristus sudah ada di itu ayat Anda kok. Anda salah, saya bilang ya. Salahnya di mana? Sebentar. Muslim tidak tahu beda arti Tuhan dan Allah dalam Alkitab. Bukan itu penjelasannya. Bukan bukan topik itu. Topiknya bukan di situ. Yesus sebut Tuhan itu artinya penguasa. Bukan artinya Allah, God Sang Halik, bukan. Artinya penguasa. Ini udah nyopet punya orang tapi sok tahu gitu loh. Allah itu dari mana asalnya? Allah asalnya dari mana Allah? Allah asalnya dari mana? Oi, Allah asalnya dari mana, oi? Allah dari mana asalnya, oi? Dari mana asalnya Allah? Sebentar. Kamu dapat dari mana? Allah itu diadopsi oleh Kristen Melayu saat penerjemahan Alkitab. Mereka Kristen Melayu. Bloon lagi naik. Dijawab Muslim Melayu. Bloon lagi naik. Berarti dari awal Allah itu bukan nama diri, tapi padanan kata God atau Theos atau Elohim. Nenekmu kiper itu lah bloon lu. Udahlah. Dan Allah di Alkitab tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah di Al-Quran. Sama sekali tidak. Pertanyaannya, kamu dapat kata Allah dari mana? Dari Muslim Melayu. Oh, Muslim Melayu. Loh. Aduh. Bocil. Tahu nggak arti Abdullah? Abdullah itu artinya abdi Allah.
Itu Trikit kata yuk. Allah. Aduh, parah ini, parah. Kirain pintar ini lebih blow on dari tadi loh. Sudah dipakai umat jahiliyah Arab. Lebih blow on dari tadi. Jauh sebelum Blow on ada dari Islam. tadi. Jadi Islam mencontek kaum Sekarang jahiliyah kita Arab. kembali ke topik. Oh diam, kembali ke topik. Allah dari Kembali ke topik. jahiliyah Arab dan Kristen Arab. Sudah. Jadi Blow on Muslim nggak ketulungan ini orang ini. Kenapa sih blow on Pak? Blow on jangan dipiara Pak. Ayam dipiara nelor Pak. Kalau blow on dipiara Apa begini jadinya. ayahnya? Ayam aja dipiara ayam atau Ayahnya babi. Muhammad, Ya. namanya Abdullah. Julius kaum turunin dulu Jahiliyah, kenapa sih namanya naikin orang blow on semua Julius? Apa? Ada aja lu. Artinya abdi Allah. Jadi kata Allah sudah dikenal di zaman jahiliyah Arab. Muslim mencontek nama itu untuk dijadikan nama Tuhan. Gobloknya minta ampun nih muslim-muslim di sini. Aduh. Lebih goblok Kristen. Udah tahu Allah dari situ kenapa lu pakai? Lah kenapa Islam pakai kenal kata lu. Allah dari Udah tahu dari begitu Kristen Arab? kenapa lu pakai? Siapa yang blow on? Justru nyontek Islam. Yang nyontek Udah Islam. tahu begitu kenapa lu pakai? Kenapa lu pakai? Udah tahu begitu. Arab. Udah tahu begitu kenapa lu pakai kucluk? Kucluk. Udah tahu begitu kucluk kenapa lu pakai? Itu artinya Kristen sama kayak kau tuh bodohnya nggak ketulungan. Nama Allah baru dikenal di abad 45 Masehi. Ya terus kenapa Bisa lu pakai? baca. Kenapa lu pakai? Kenapa Di kamu abad pakai? 3 Allah ngapain aja? Kenapa kau di abad pakai? 3 Allah Kenapa ada lu di mana? pakai? Kenapa lu pakai? Kenapa lu pakai? Kenapa Lu ada di siapa? Bible-mu? Arab apa Kristen Ya Indonesia? kenapa kamu pakai? Ayo, Kristen kenapa kau pakai? Arab memakai kata Allah sebagai serapan bahasa Arab terhadap kata elah atau Allah. Kalau Kristen Indonesia memakai kata Allah karena rekomendasi Muslim Melayu saat penerjemahan Alkitab. Loli. Oh, berarti pemberian. Pemberian. Rekomendasi. Rekomendasi itu pemberian, coach lu. Iya, penerjemah Alkitab nanya. Alkitab Melayu tuh Loh, kemana dia Jul? Mana tahu? Buang aja lah. Merajuk lah. Jul kemana dia? Mana lah aku tahu kau nanya sama aku. Itulah jangan galak-galak. Ini sadis sekali nih. Ustadz Sugi lah biang keroknya tuh. Oh, ini ada PKI loh. Ini kena Habis- teguran toh? Kena Nggak tahu. teguran atau gimana? Sama aku mau bilang, oi. Siapa yang laporin Bu Darni, oi? Kelewatan kali tuh. Aduh, pusing. Dilaporin apa maksudnya, Bang Julius? Akun Bu Darni kena laporin 7 hari nggak bisa live. Waduh. Lah Bang Andi mana Bang Andi? Kena repot juga dia. Nggak tahu. Iya kayaknya Bang Andi. Kena juga dia. Wah, kejem ya kalau di ini ya. Oh, enggak, ada, masih ada. Tenang aja. Itu pakai akun yang lain. Banyak stok Pak. Dia tenang aja ya. Daripada kucluk begini berdiri dihajar sekalian. Gampang kok. Tenang aja. Udah tahu begitu dipakai. Ya, kembali ke topik tadi ya. Udah. Diurapi itu ya apa tadi? Udah hilang dia. Nggak apa-apa, kita mulai dari sana, kita beri edukasi kepada teman-teman. Arti Kristus, Yesus Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi menurut yang tadi itu diminyaki kepalanya atau dilantik. Artinya Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi, Yesus yang dilantik. Itu sederhana tuh bahasa Indonesianya. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman Kristen yang nggak paham ya apa itu Kristus. Kristus itu bahasa Yunaninya Kristos, artinya yang diurapi. Yang diurapi itu diminyaki. Ditambah tadi si David katanya dilantik. Artinya Yesus Kristus adalah Yesus yang diurapi, diminyaki kepalanya dan dilantik. Tuh. Itu namanya baru Anda tidak anti Kristus kalau setuju dengan Salah itu. masuk. Nah persoalannya kenapa Lewat belakang Yesus yang diurapi ini adalah Tuhan? aja. Keluar aja lewat belakang aja kalau nggak. Gitu loh. Lewat belakang Kenapa dan kenapa? Mestinya tadi itu yang dibahas. Lari kemana-mana dia.
Siapa yang antikristus? Ayo. Silakan Bronis, lu Kristen silakan maju. Halo Bang Go. Abang, Silakan. saya mau bertanya nih Bang. Kamu Muslim apa Kristen? Saya Kristen Bang. Ya, topiknya antikristus Bang. Siapa antikristus? Oh, topiknya antikristus tuh Bang. Iya. Bang, saya udah dengar nih Bang. Udah sejak tadi ikut Abang nih live. Tapi berbeda dengan konteksnya antikristus. Kristus artinya apa, Bro, menurut kamu? Enggak. Jangan itu dulu dibahas Bang. Itu topiknya, Bro. Di sini kayaknya topiknya itu, Bro. Iya, topiknya tuh melenceng sama yang udah sejak tadi tuh saya ikutin Abang. Ya, sekarang menurut Iya, kamu ganti. menurut kamu Kristus artinya apa? Enggak, saya mau nanya satu dulu Bang. Menurut Udah, kamu? nanya deh, kasih. Ya, ya. Nanya deh, nanya. Saya mau nanya. Silakan. Saya mau nanya. Ini perdebatan atau gimana nih? Pelecehan agama atau gimana nih Bang? Kok pelecehan agama sih? Emang ada yang melecehkan Enggak, agamamu? Saya mau nanya aja. Tadi dari awal- Dialog. Oh, dialog tentang agama Bang ya? Iya. Dialog tentang agama kan nggak ada tentang apa namanya penistaan agama kan? Enggak. Nggak. Tadi Asal kan ada- Abang kayak penista agama. Menista Gitu. gimana? Yang menista itu kalau nggak ada dasarnya, asal ngomong nggak ada dasarnya itu baru menista. Kalau ada dasarnya Kalau tidak Abang- bisa dikatakan menista. Kalau Abang memang betul Abang tuh ada dasarnya itu ngomong Ada, ada. Iya. Saya tadi mengatakan bahwa Kristen itu antikristus, itu yang kamu anggap menista. Bukan Yang mana? itu loh. Yang mana? Abang sejak tadi ini setiap oten naik nih yang Kristen sahabat-sahabat saya naik nih sama Muslim juga ya. Abang selalu gimana yo? Nggak kasih ini, nggak kasih gimana? Nggak kasih ngomong gitu. Ya udah, aku wakili aja lah, nggak usah kau bela dia, kau yang wakili aja. Ayo diskusi. Kau wakili aja dia. Apa Tidak mau ngasih ngomong kok dibilang menista agama, kok aneh sih? Bukan aneh Bang, orang tak tahu lah Bang. Cara-cara Abang ngomong tuh. Yang kayak dinista menista kalau agama. itu menista agama yang mana? Coba yang mana yang saya nista? Abang ntar lah. Ini kan lagi direkam nih pembicaranya. Ntar Rekam lah, aja. tahu lah. Iya, rekam aja. Iya. Nggak apa-apa, rekam aja. Yang mana bagian Bukan- mana kita itu menista Bukan saya Kristen? mengancam bukan Bang, tapi saya mau bilang aja sama Bang. Iya, Ini nggak apa-apa, adanya. nggak apa-apa. Mau dilaporin Cuma juga nanya nggak gitu aja, Bang. masalah. Cuma nanya gitu Bang. Yang penting toleransi kita jangan sampai pudar. Nggak Bang. usah diajarin masalah toleransi. Bible-mu itu nggak Alah, toleransi. Bang. Al-Quran itu Al-Quran ajarannya itu paling toleransi. Bible-mu yang tidak toleransi. Ya. Cara bahasa Bang aja sudah nggak toleransi. Gimana cara Al-Quran Iya, mengajarkan? datanya Gimana? ada. Maksudnya Bang Andi itu di Bible nggak ada ayat toleransi. Itu maksudnya itu nggak ada ayat toleransi dalam Bible. Yang saya bilang tuh Bang, bukan masalah di ayat di Alkitab kayak dia apa. Kita kan tinggal di Indonesia Bang. Nah, iya. Enggak, saya Nah, tanya di kenapa sini di Bible tidak ada ayat toleransi, itu yang ingin saya tanyakan. Yang saya pertanyakan bukan di Bible, bukan di apa. Walaupun nggak ada, yang penting kita Oh, tinggal ini di mau Indonesia. ini mau pendidikan umum. Apa? Ya, sini saya Bukan, sebagai Bang. guru. Apa yang ditanyain? Bang. Ya, Toleransi ditanya itu apa? udah masuk agama tuh Bang. Masih agama itu berdasarkan kitab sucimu, Bro. Hah? Kalau mau mengenai Berarti agama. di kitab suci Abang nggak ada toleransi? Ada. Ada. Terus gaya bahasa Abang seperti nggak mencontohkan toleransi. Mana tidak mencontohkan, Itu yang kami pertanyaan, ngomong Bang. apa adanya. Kamu ini nggak toleransi Bukan nih apa. karena kamu nggak mau mendengar ke orang bicara. Abang Nih. itu yang nggak mendengar ke orang bicara, kan gitu Bang. Ya sekarang tunjukkan di dalam Bible-mu data toleransi. Silakan. Saya nggak membahas tentang ini Bang, tentang kitab Bang. Kan itu saya bilang Bang. Lah, Saya jadi mau tentang ngapain kalau kesini? Mau curhat? Kamu kesini mau curhat?
bukan curhat. Atau Bukan begini. curhat. Gimana adab? Atau gini adab aja, seorang Bronis, Muslim, Abang? Bronis, kita bahas harga-harga sembako di pasar yuk. Alah, adab toleransi Gimana? abang gimana adab seorang muslim ini? Contoh Menurut kamu harga cabai di pasar dekat rumahmu berapa per kilo? Harga cabai merah? Alah bang. Udah Nah, nampak kamu ini Bang. repot diajak Abang bahas Alkitab nggak Anda nggak berilmu. ngerti. Nampak nggak berilmunya. Nampak nggak berilmunya. Nah kan ketawa. Lah Justru kamu itu, ini, Bang, yang menjadi saya ini pembahasan. udah mengikuti maumu loh. Kamu ini mau apa? Nah, Saya bahas itu aja, Alkitab, Bang. ayo. Mau bahas apa? Ini bang. Harga-harga cabai aja di pasar. Bilang gini aja bang. Kalau abang mau debat gitu bang, nggak usah kayak. Atau gini aja bang, siapa tahu kau jual beli mobil. Bagaimana kalau kita bahas harga-harga mobil second? Gimana? Oh bagus tuh bang. Berapa Ya, di oke. sana bang? Bisa. Oke, baik ya. Bisa. Ya, Ah. kita. Ya, baik. Berapa di sana bang? Sekiannya bang. Oke, masuk dia nih. Masuk dia Pak De. Ada di sini Terios bekas itu harga 10 juta. Mau? Bekas. Aduh. Bekas digiles. Bekas kebakar. Saya bantu jawab bisa ya. Oh bekas kebakar. Bekas kebakar iyalah bang. 10 juta yakin aku itu bang. Masuk dia, kena dia masuk di sini. Hah? Bukan Bro, masuk. Aku lagi ketahuan abang juga. Iya, di daerah kamu Avanza tahun 2019 yang Preslik berapa duit harganya? Tahun berapa? Gimana, Bang? 2019. Brownies lu gimana sih? Tergantung tahunnya dulu bang. Brownies lu gimana 2019. sih? Halo Brownies. Lu di mana 2019. lokasi? Gimana bang? Posisi di mana? Posisi di mana? Posisi di Indonesia bang. Sepertinya Bang Bronis ini calo kayaknya. Iya, makanya masuk dia. Bukan calo bang. Apa yang naik karena gitu. Gini aja bang. Kalau tadi lihat bang ya. Kalau sistem abang kayak debat gini. Udah kembali ke topik rusak, aja. Bang. Kembali ke topik Ya, baru lu paham. masalah jual beli mobil aja enggak, kamu Iya. enggak ngerti ngomong agama, enggak usah. Ya, Nggak ngerti kau. Iya, itu aja. Enggak ngerti masalah mobil aja. Katanya Islam punya adab. Islam punya adab. Gimana bang nih? Gak mencontohkan adab. Nih dengerin nih. Dipasarkan Wuling 2019 Almas LT Lux 1,5 harganya 199 juta. Berminat? Lokasi di mana? Jakarta. Jakarta apa nih? Pusat atau gimana? Jakarta Jabodetabek. Alah, tuh ngarang-ngarang namanya itu bang. Jabodetabek, ngerti nggak Jabodetabek? Iya, Jakarta, ada nggak? Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Iya tahu bang. Ya tahu. Harganya hampir 199 juta. Minat? Oh minat bang. Minat. Bagus tuh, Kalau Bang. kalau di daerah kamu harganya berapa itu? Harganya di sini murah bang. Berapa? 50 jutaan. Ini namanya harga membahas tentang harga mobil second nggak tahu, Bible nggak tahu. Harga cabai aja deh, yang harga cabai aja di pasar. Gimana? Justru itu bang, abang nggak tahu kondisi wilayah masing-masing. Justru itu kebodohan abang. Ya, Alah, makanya saya tanya di Cari yang daerahmu lain deh, berapa? Dios. Gini ngapain diurusin? Cari yang lain Iya. yang agak bermutu dikit gitu. Ya udah. Oke lanjut. Si Anjal ini dari tadi diam loh. Saya lagi mengamati gitu loh, dari tadi bahasnya Kristus itu terus pembahasan dari kemarin. Ya udah, kamu mau bahas apa? Kita ikuti deh. Bahaslah sekali-sekali nabimu itu. Ya kenapa? Ya. Ada masalah nabiku? Kenapa dia bisa mengambil Siti di umur 9 tahun, mengambil anak kecil begitu? Ya, kenapa orang tuanya mengizinkan? Kenapa? Kenapa kalau masalah orang tuanya mengizinkan? Seorang nabi tidak mungkin mengambil seorang anak yang umur 9 tahun. Orang tuanya mengizinkan. Apalagi itu nabi Biarin, Pak, deh. Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada nabi ngintip cewek mandi seperti di dalam kitabmu gimana itu? Tidak ada nabi saya seperti itu, nabi. Ada. Coba kamu baca 2 Samuel 11 itu. Daud. Nabimu dia. Daud ngintip cewek mandi itu. Dia raja. Daud bukan nabi, dia raja. Tidak Waduh, ada coba Anda tulisan baca kisah Alkitab. para rasul ya. Bentar. Tidak ada di Alkitab tertulis dia itu nabi, dia raja. Bentar.
Bentar. Jadi baik. Di kisah para rasul ada itu. Iya. Daud seorang nabi itu. Kitab kami tidak menulis dia nabi, dia raja. Kalau kitab Anda Ya, oke. terus kenapa di Biblemu ada mantan pembunuh, mantan nabi jadi rasul? Kenapa? Supaya jadi teladan bahwa Tuhan Yesus Teladan datang. mantan nabi jadi teladan, mantan pembunuh jadi teladan. Dengar dulu. Hah? Dengar dulu. Ayo, kenapa? Kenapa itu Saulus mantan pembunuh? Saulus itu mantan pembunuh, mantan nabi. Kenapa? Kenapa dia jadi rasul menulis surat? Kenapa? Dia kan dipanggil Tuhan Yesus di perjalanan Damsyik. Di mana dipanggil? Coba datanya mana? Buka di 1 Korintus 9. Kau yang buka, kau yang bawa data, kau yang buka, kau baca. Kau itu jarang baca Alkitab, jadi mengklaim bahwa Saya paham itu. Misi perjalanannya ke Damsyik masih misi menganiaya murid-murid. Dia direbahkan ke tanah, jatuh, dibutahkan matanya. Terus dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Terdengarlah suara dari atas, akulah yang telah engkau aniaya itu. Kan begitu. Itu Yesus bertemu dengan Paulus ya? ya, Bertemu dari Hong Kong. Satu di bumi, satu di mana? itu pertemuan mereka. Nenek lu kiper lah, kena kau lagi di sini. Kena kau lagi di sini. Jangan nggak ada kena Lagi di sini, kena lagi. Debat sama orang bebal itu udah malas. Nah, kena dia, larinya kemana? Kisah para Ayo. Rasul 22 ayat 30. Di situ Daud seorang nabi. Coba baca. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Itu Daud seorang nabi. Kisah para Rasul 2 ayat 30. Kisah 2 30. Kenapa itu? Daud ngintip cewek mandi. Katanya nabi nggak boleh apa, tapi kok malah Daud ngintip cewek mandi? Gimana itu? Itu kakeknya Yesus itu. Sebentar, saya lagi lihat ayatnya. Lihat, baca dari ayat sebelumnya biar tahu kau. Makanya baca Bible dulu baru bicara. Lu nggak pernah Makanya Bible jangan cuma diketek Anda doang. baca Alkitab berapa kali? Saya tanya. Saya dari Kejadian sampai Wahyu sudah saya baca. Mau bukti, ayo debat sama saya tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible. Open cam yuk. Kalau Anda tahu Open cam. yang mulia, yang mulia. Open cam yuk, open cam yuk. Open cam, debat tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible. Ayo, sejauh mana pengertian Biblemu, ayo. Ini aja nih, selalu buktiin. Tadi kan dia bilang gini Pak De, Daud bukan nabi, ternyata dia nabi. Ayo buka tuh kisah 2:30. Ayo. Ya memang di sini ditulis nabi ya, tapi pada hakikat. Ngaku kena kan lu? Dengar dulu ya. Nah itu kenapa itu? Daud ngintip cewek mandi itu. Pada hakikatnya dia seorang raja, bisa dikatakan juga nabi. Bisa Tadi kena dari awal kok Katanya dia bukan nabi. Dari awal bukan nabi. Kena. Malu. Enggak malu. Orang pada hakikatnya dia raja, enggak malu. Tapi kamu tadi ngatakan dari awal dia bukan nabi, baru kau akui sekarang nabi. Kenapa? Nah, itu artinya kau belum baca Asbun. Yang menyebutkan dia nabi. Di perjanjian lama dia diakui sebagai raja. Sekarang saya tanya. Diam. Daud itu nabi atau bukan? Wis. Perjanjian lama. Daud itu nabi atau bukan? Tergantung pandangan Anda. Saya mengatakan bahwa itu raja. Karena kalau di Bible tertulis nabi bagaimana? Karena di Berarti kisah para Rasul 2 ayat 30 ini tipu-tipu. Bukan tipu-tipu, itu katanya bukan nabi. Yang benar dong, Daud nabi bukan. Itu pandangan para rasul bahwa dia berkata nabi. Nah ya berarti para rasul nipu. Lebih benar kau. Enggak. Loh, katamu tadi Daud bukan nabi. Tapi menurut para rasul, Daud adalah nabi. Mana yang benar? Tidak ada yang Ayo, kena dia. Kena dia. Kena mental Pak De, udah kena mental Pak Skakmat De. dia nih, skakmat. Tidak ada yang salah. Kalian itu sebagai umat muslim hanya mencari. Jangan lari kemana-mana. Daud nabi atau bukan? Sebagai umat muslim itu capek berdebat. Daud nabi atau bukan? Ini mencari kehormatan. Udah ketabok congor lu tadi itu loh. Congor lu udah ketabok. Kenapa lu nyanyi lagi?
Jadilah seperti nabimu yang menikah. Kenapa lu lari lagi? Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun kamu protes, tapi ibu Tuhanmu umur 12 tahun diprot-prot kakek Yusuf yang umurnya 90 tahun, kenapa kamu nggak protes? Apa? Maria itu dikawini Daud saat umur 12. Umur Yusuf. Dari mana datang? Nah, Yusuf itu umurnya 90 tahun. Di dalam ensiklopedia Katolik. Ya. Itu. Coba. Kenapa kamu nggak protes? Dibuka dulu. Ya kau yang buka. Kenapa kamu nggak protes? Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Kenapa kamu nggak protes? Kitab tidak mencatat bahwa Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Kenapa kamu nggak protes? Kalau besar-besaran suara kamu belum ada apa-apanya, bos. Suara saya lebih besar daripada kamu. Pertanyaan saya, kenapa kamu tidak protes ketika Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Turunkan dia dulu, ada Pak Luken. Turunkan dia nggak berilmu. Ganti yang berilmu, udah. Turunkan. Sama Pak Ada Luken aja. lah. 72. Turunkan, lu diam dulu ya. Lu diam. Julius, turunkan dia. Selamat siang Pak Luken. Siang. Oke. Tadi ini topiknya Bang, Pak Luken. Kenapa berdebat Ya gini Pak Luken, dengarkan dulu. Menurut Pak Luken. Saya jawab Bang Andi kalau mempertanyakan itu. Ya menurut Pak Luken, Daud itu nabi atau bukan Pak Luken? Bisa saja disebut nabi, bisa saja disebut raja dia. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Jadi kalau orang mengatakan Daud itu nabi nggak masalah ya? Nggak masalah, raja juga nggak masalah. Oke. Tidak Tapi ada tadi problem, orang sebab- ini, dengar dulu Bang Luken. Tadi orang ini mengatakan Daud bukan nabi. Ya, tiap-tiap pandangan-pandangan kan orang kan bisa saja kan. Nah, tapi setelah dikasih data masih aja ngeyel. Dikasih data di Kisah 2:30 Daud nabi tapi masih tetap ngeyel. Bagaimana menurut Anda? Kita tidak perdebatkan secara prinsip soal nabi sih dalam kehidupan kekristenan. Ya kita sudah tahu tugas-tugas nabi. Ya. Oke. Artinya Daud nabi ya, setuju ya? Bisa saja nabi, bisa saja disebut sebagai raja, tidak jadi problem. Oke, artinya Daud Tapi nabi. tadi ngomong-ngomong tentang seks itu tuh di mana itu? 2 Samuel 12 ayat 11-12 Pak. Itu Apa, Tuhan tolong mau bilang. mengadakan adegan seks di tempat umum. Siapa dia? Ya Tuhan Tuhan, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Dalam terjemahan lama, orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Oke, cukup. Jadi dalam catatan sejarah, tolong dengar, diam. Si Hotang lu diam dulu, turunin nggak si Hotang nyari koin doang. Turunin dia Catatan Julius. sejarah itu dalam kitab 2 Samuel, oleh karena Allah itu sangat membenci umatnya yang melakukan dosa-dosanya. Akibat melakukan dosa-dosa, maka mereka itu akan diserahkan kepada orang-orang kafir, begitu. Dan itu terjadi pada zaman-zaman itu, peperangan antara bangsa-bangsa. Anda, aduh, peperangan. Anda salah ini Pak, kalau itu diarahkan ke peperangan. Salah. Dengar dulu. Bentar. Saya kasih tahu Pak, bentar. Jangan, kamu nggak mengerti. Saya ngerti Pak. Kata siapa saya nggak ngerti. Ayo debat dengan saya open camp tanpa buka Bible. Ayo. Jangan emosi. Nah iya, gantian dong. Kalau mau tahu ini saya kasih tahu. Anda sudah salah menjelaskan soalnya. Itu konteksnya adalah hukuman kepada Daud. Kenapa Daud dihukum? Karena Daud itu merebut istri Uria, yaitu Bathsheba. Kemudian Daud dihukum. Dengan cara apa? Dia ambil istri-istrinya. Diberikan kepada orang lain, Pak. Anda nggak ngerti, sok-sok nerangin pula. Udah nggak ngerti. Oke, sekarang giliran Pak Luken dulu. Stop dulu saya moderatorin. Pak Luken, sebentar Pak Luken. Bentar, Pak Luken. Iya, giliran Anda berbicara. Jadi saya kan dengarin dulu, saya atur dulu Pak Luken. Dengar dulu. Sering Tuhan katakan kepada umat yang melakukan kesalahan-kesalahan.
Ini yang dibahas 2 Samuel 12 ayat 11 12 Pak. Iya. Itu masalah apa? Yang melatar belakangi itu apa, Pak? Anda menuduh Tuhan itu melakukan seks dan Bukan Tuhan yang melakukan seks. Yang bilang Tuhan melakukan seks siapa? Tapi saya mau yang saya dulu. katakan Tuhan mau mengadakan adegan seks. Kamu tidak mengerti. Jadi kamu Ya hanya udah, silakan. coba Ya udah dengar. Pak Luken silakan. Pak Luken dulu, biarin dulu. Kehidupan pada waktu itu, siapa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan menyerahkan kepada bangsa-bangsa kafir. Khusus kasus Daud itu. Daud itu namanya manusia, melakukan kesalahan. Nggak usah lanjutkan Bang. Ya. Nah, Daud itu melakukan kesalahan. Sehingga dikatakan karena dia melakukan kesalahan, maka pedang tidak akan berlalu. Dengar baik-baik, pedang tidak akan berlalu dari bangsa itu. Karena Daud melakukan kekeliruan. Bukan juga cuma soal Daud. Setiap umat Israel juga melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Hukumannya dibiarkan. Masih ingat catatan sejarah ketika mereka harus diperbudak. Jauh. Biarin Pak De. Sampai dia puas. Oke, cukup Ya, ya saya Pak Luken. katakan begitu. Jangan secara letterlek lihat-lihat ayat-ayat Alkitab, kutip-kutip aja kayak ngerti aja, nggak tahu. Nah, gantian ya. Gantian. Siapa yang lebih tahu Bible sekarang? Anda baca dari pasal 11. Dimulai dari Daud berjalan-jalan di atas sotoh. Dia melihat Batseba sedang mandi. Batseba itu istrinya Uria. Ya, karena Daud itu menginginkan menginginkan Iya, Batseba. sudah tahu itu jelas kasusnya itu. Aduh, Diam kenapa dulu, Pak. disalah? Diam dulu, gantian. Disalah, takut. Gantian Kenapa? Pak. Kasusnya itu. Kenapa disalah? Memang begitu Tadi dia. kamu ngomong gak saya salah. Sebentar, Kenapa Pak De. disalah? Sebentar Itu Pak De. kasusnya Mau keras-kerasan ngomong, saya lebih keras suara saya, ya alat saya mahal. Tidak, kamu Ngerti? keliru. Pak Luken gantian bicara Pak. Tadi Pak Luken nggak dipotong loh. Oke. Ya, Pak De dulu. Habis Pak De baru Anda, nggak dipotong. Saya moderatorin. Silakan. Darah tinggi nantinya. Jadi untuk mengerti, Saya ngomong dulu. Tunggu. Saya ngomong dulu, Ustadz. Bentar. Bang Andi, lu mau Bika Ambon atau Bolu Meranti? Ambon aja, Bika aja. Bika Ambon aja. Oke. Ya oke. Sekarang giliran Pak De yang bicara mengenai 2 Samuel 11 aja yang dibahas. Habis ini ke Pak Luken. Silakan Pak De. Nggak ada yang motong, nggak boleh motong. Silakan. Pak De, dibuka mute-nya Pak De. jadi untuk mengerti mengapa Tuhan melakukan itu terhadap Daud, menghukum Daud dengan cara mengambil istri-istrinya dan diberikan kepada orang lain, dan istri-istri Daud itu akan disetubuhi di tempat umum di depan mata seluruh orang Israel. Itu harus kita lihat dari pasal 11. Di pasal 11 ketika Daud berjalan-jalan di atas sotoh, ya itu Anda baca baik-baik di situ. Daud itu melihat istri Uria sedang mandi. Nah, karena melihat kemuliaan tubuhnya, Daud menginginkan istri Uria itu. Nah, karena Daud itu menginginkan istri Uria, akhirnya Uria disuruh maju ke medan perang yang sangat dahsyat supaya mati. Nah, dengan matinya Uria, maka Batseba dijadikan istrinya Daud. Nah, karena perbuatan Daud itu, maka dihukumlah Daud dengan cara istrinya dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Nah, itu nanti Anda lihat pembuktiannya, kejadiannya itu di dalam 2 Samuel 16 ayat 22. Anaknya sendiri yang melakukan hubungan seks dengan istri-istri Daud di depan mata seluruh orang Israel. Begitu, nggak usah muter-muter, kena langsung pada yang dipermasalahkan. Ini muter-muter kemana tapi nggak kena. Itu perintah Tuhan ya Pak De? Ya. Oke, Pak De udah selesai. Itu perintah Tuhan seperti itu Pak Luken. Silakan, jangan kemana-mana, tetap di situ. Di 2 Samuel 11, silakan Pak Luken. Silakan Pak. Anda bicara nggak dipotong. 2 Samuel 11 mulai 1 sampai akhir ya Pak De. Sampai 12. Sampai pasal 12 dibaca seluruhnya itu biar ngerti. Nah, apa yang mau dipersoalkan? Apa yang mau dipersoalkan dengan masalah itu? Pertanyaannya, apa yang dibacakan Pak De tadi itu benar atau tidak? Benar. Dan apa yang mau dipersoalkan itu? Nah, yang dipermasalahkan, coba Daud yang berdosa, kenapa istrinya yang dijadikan aktor pemain seks di tempat umum? Kenapa istrinya yang dipermalukan?
Konsekuensi melakukan dosa kok itu. Dia harus terima itu. Daud harus terima. Oh. Kenapa harus dipersoalkan? Nah iya. Kan Semua seharusnya orang Kristen- Daud. Semua Seharusnya orang Kristen Daud. tahu Daud melakukan kesalahan. Titik. Sebagai manusia melakukan kesalahan. Apa yang mau diperdebatkan? Begini Pak Luken, Daud yang bersalah, Iya. Tuhan memerintahkan mengambil istrinya Daud. Bukan, itu juga Tuhan katakan itu bahasanya untuk konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh Daud itu. Itu pendidikan kepada orang-orang Kristen. Tidak boleh seperti itu. Sebentar Pak Luken. Oh, Ini- jadi kalau ada orang Kristen yang selingkuh, istrinya boleh dijadikan pelacur gitu? Tidak boleh. Itu jadi Nah, contoh itu Daud. faktanya. Di dalam Dia 2 Daud, Samuel itu, Daud Tidak, yang itu selingkuh, bukan perintah. kenapa Itu istrinya yang konsekuensi. dijadikan aktor Dengar, pemain seks jangan di tempat cari-cari salah umum? dengan ayat itu. Memang begitu dia harus terima konsekuensi. Memang Daud bersalah. Oh, Apa dia yang iya bersalah? Daud yang bersalah, istrinya yang dipermalukan. Itu konsekuensi dia harus terima. Oh, Daud nggak nerima kesalahan apa-apa. Justru Daud itu malah Kamu dapat sudah istri banyak. beralibi. Udah salah dia, Daud salah. Titik. Apa Alibi yang mau gimana? dipersoalkan? Di dalam 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi tuan rumahmu, istri-istri tuanmu kepadamu. Kalau masih belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Justru Daud tidak dapat hukuman apa-apa, malah dapat anugerah yang banyak. Dapat Tidak. isi tuan Itu rumahnya, konsekuensi. dapat istri tuannya, dan dapat orang Yahudi dan orang Israel. Tuhan Kok Daud tidak malah enak, nggak mengajarkan dapat apa-apa, seperti nggak dapat itu. sanksi dia. Dan dengar dulu, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Itulah konsekuensi Oh, dari terjadi seorang yang kok. berbuat kesalahan. Kok tidak mengajarkan? Ini di dalam Aduh, 2 apa ini Samuel kau? ayat 8 nih. Ini hukuman atau apa ini? Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu. Enak banget Daud. Dengar supaya kau tahu apa arti ayat itu. Dalam tradisi-tradisi pada waktu itu mereka bisa Salomo bisa saja sampai 1000 istri. Enggak bahasa Salomo Pak, bahasa Daud kita. Iya, artinya sedangkan Salomo saja kehidupan tradisi pada waktu itu Daud bisa berbini banyak. Oke, stop. Pertanyaan gini Pak Luken, dengarkan baik-baik. Ya, siap. Apakah benar perintah Tuhan itu Daud yang bersalah, istrinya yang kena hukuman? Ini firman Tuhan benar atau tidak, Pak? Tidak, itu konsekuensi dari orang yang melakukan kesalahan. Dijawab dulu, Pak. Apakah firman Tuhan ini bisa kita tiru ajarannya? Tidak, jangan bertanya begitu. Itu konsekuensi. Loh, kok dilarang bertanya, Pak De? Tidak. Kok dilarang Bukan bertanya, begitu. Pak Luken? Seharusnya peraturan Tuhan itu bisa dicontoh gitu kan. No. Iya, Perjanjian karena Lama. Anda sadar bahwa tahu apa yang tidak dilakukan sadar. Tuhan ini Saya tidak tahu-tahu betul. aja. Coba Masa hargai dengan dulu. cara menjadi menghukum orang Tidak, dengan cara kamu- mengadakan adegan seks di tempat umum. Saya sudah lihat kau suka sekali petik-petik ayat dan selalu diserang Petik-petik dengan ayat cara-cara. Padahal apa? Bahkan saya tidak sudah mengerti. menerangkan dari Bukan, kronologinya kau jangan seperti khotbah apa dengan kok masih Alkitab bilang loh. comot-comot. Justru ketika Kau Anda jangan- menerangkan kau jangan itu berkhotbah loncat dengan jauh, Alkitab. nggak mengenai tema. Kamu jangan Ini satu, berkhotbah dengan sebentar, Pak. Pak Luken, ini nggak silakan, comot-comot. Ini satu Jangan perikop, Pak comot-comot Luken. untuk berkhotbah. Ini satu Dua perikop. pasal, Itu Bang Andi, sesat 2 namanya. pasal. 2 pasal Bukan loh, Pak. teman-teman lagi 2 pasal. Itulah pasal, keterangan-keterangan fakta-fakta dari Daud punya kelakuan dan bagaimana Tuhan menyatakan itu. Apa yang kurang? Aduh. Justru ketika dia menerangkan lompat ke sana kemari nggak jelas. Saya Kamu nggak ngerti. terangkan Aduh. 2 pasal kronologinya seperti Iya, apa. karena konsep Bahkan berpikirmu dia sudah sudah dipetik. membenarkan mengatakan saya comot-comot. Pak Luken, Kau comot, kalau comot, kamu kita lebih comot hebat aja, dari saya, aduh. menguasai Bible, ayo kita debat Udah. open camp tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible. Sanggup? 1000 kali kau belajar Pak Alkitab. Luken, Kalau standby dulu, Pak pikiranmu Luken. negatif, Pak tetap Luken, negatif izin. 1000 kali Pak itu. Luken, Paham tidak? gantian bicara. Oke, kembali 1000 ke kali topik, Pak kamu Luken. belajar Alkitab, kalau Ya udah. pikiranmu itu negatif, ya Oke. kacau kau. Kembali ke topik, Pak Luken. Dengarkan dulu saya, Pak Luken ya. Gantian siap. bicara saja. Begini, Bang. Tunggu. Sudah selesai ya soal seks itu ya? Belum. Oh, Makanya tunggu saya dulu. kembaliin ke topik ini ya. Mari Di kita bicara dalam- soal seks dalam kitab suci dulu. Iya, iya. Kenapa bilang begitu? Iya, Kenapa Pak Tuhan Desu. mengajarkan seks? Ya, sebentar, Bang. Kenapa seks Luken. tidak enak ya menurut kalian? Enggak. Dengerin dulu, sabar aja dulu. Pak Desugi itu membaca 2 pasal. Udah Intinya ngerti. kesimpulannya, gantian Bang, izin Bang. Kesimpulannya di sana itu perintah Tuhan Ya. ya atas kelakuan Daud
kemudian perintah Tuhan istrinya Daud yang dihukum kemudian diserahkan kepada orang lain, dipergunakan di tempat umum. Menurut Anda, perintah Tuhan ini adil atau tidak, Bang? Silakan. Itu seadil-adilnya sesuai dengan konsekuensi orang yang berbuat kesalahan. Apakah istrinya Daud bersalah, Bang, di sini? Ya, itulah fakta realita. Kamu jangan cuma seakan-akan skenario yang terjadi sekejap tiba saat itu terjadi. Itu ada fase-fase yang hidup yang terjadi. Coba dijawab jujur aja, Bang. Apakah kasus ini? Apakah kasus ini? Tidak. Kau itu pintar bertanya untuk menjebak orang. Apakah kasus ini? Apakah kasus ini istrinya Daud bersalah atau tidak? Tuhan adil, ya. Oke. Dia adil. Dia Saya melakukan tanya dulu, keadilan. Pak Luken. Apakah kasus ini istrinya Daud bersalah atau tidak? Saya tidak bisa jawab. Tidak perlu bisa dijawab. jawab. Atau begini, saya balik. Di kasus ini siapakah yang bersalah? Ya, Daud bersalah semua. Dia Daud melakukan bersalah, kesalahan. pinter. Apalagi kurang. Kalau Daud yang bersalah, kenapa Tuhanmu menghukum istrinya Daud? Itulah Silakan. konsekuensi di mana dia akan menerima semua itu istri-istrinya. Apakah cara Tuhan mengatur begitu? Jadi yang bersalah tidak dihukum, yang tidak bersalah dihukum, begitu. Begitulah tabur tuai, hukum tabur tuai. Menurut Anda Tuhan ini adil atau tidak? Tuhan itu adil. Adilnya di mana, Pak? Orang bersalah dihukum. Tidak. Orang itu bersalah karena tidak konteks. dihukum. Maka itu lihat konteksnya. Hukum-hukum Konteksnya bagaimana? apa, Pak? Memang dia tidak hukum itu, dia memang harus menerima kenyataan itu, bahwa dia harus menerima istri-istri yang kemudian juga akan mengalami juga persoalan yang terjadi itu. Oke, baik. Gantian Pak De lagi yang bicara ya. Silakan Pak De. Ya. Aku dong dikit. Ya silakan Kores. Ya, silakan. Thank you, Ustaz. Jadi Pak Luken, ini bagus ini hukumannya supaya membuat orang-orang kriminal itu jerak. Maka dari itu kalau bisa Kristen cabang Indonesia ketika cowok-cowoknya melakukan kesalahan, kasih istrinya. Wah, jauh Biar keliru kita- itu. Loh, kok keliru? Pengajarannya Keliru. begitu kok. Tidak. Daud yang bersalah, istrinya yang dihukum. Harus begitu. Dengar. Bagus itu hukum Tuhan. Di dalam teks Alkitab, maka itu dia disebut perjanjian lama. Ya. Mengerti? Tidak. Ya. Kenapa nggak kalian mau apa-apa. berdebatkan tentang Perpuluhan perjanjian lama? juga masih dipakai sekarang. Enggak apa-apa. Tidak, Hukum tidak. itu juga dipakai. Tidak. Apa tuh? Tidak dipakai, dia sempurnakan. Jadi perjanjian makin lama sempurna. itu ada Berarti Taurat dan selain istrinya, anak ketetapan dan perempuannya juga dong. peraturan-peraturan. Makin sempurna ini. Tidak. Setiap peristiwa jangan lihat secara letterlet, ya. Harus lihat pada substansi yang ada. Iya, substansinya. Bahwa perjanjian kalau kamu dengar bersalah, dulu. maka orang lain akan menanggung dosanya. Tidak, kan bukan gitu. begitu. Bukan. Keliru. Dalam ajaran Kristus, dia setelah menyempurnakan semuanya itu. Jadi ini istrinya buat apa yang Kristen 2023 Ya, ini? itu bukan sejarah untuk yang menebus mencatat. hukuman. Itu sejarah mencatat, bukan menjadi pedoman norma-norma Pokoknya- kekristenan. Pokoknya ini Tidak, kita main salah pokoknya. mengerti kalian. Pak Pendeta Luken, pokoknya kalau orang cowok Kristen bersalah, istrinya yang dipenjara. Oh, salah, keliru. Kalian keliru. Oh, keliru. Itu perjanjian Pengajarannya lama begitu. Berarti itu Tuhan keliru ya? peristiwa. Peristiwa Yahudi, perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru. Kalau makanya saya bilang kalau nggak ngerti jangan coba-coba. Dia menolak firman Tuhannya sendiri. Sip. Oke, kembali ke topik ini Pak. Ini aja kita langkah selanjutnya ya. Untuk menghindari tentang pembicaraan Ntar adanya dulu, adegan saya itu. mau katakan jangan Gini dulu, memilah-milah perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, sekarang Betul, gini ya? Pak. Makanya saya akan majukan satu topik ini. Apakah perjanjian lama itu ya berlaku untuk Kristen atau tidak, Pak Luken? Tidak. Tidak, baik. Dia disempurnakan di dalam ajaran Kristus. Oke, baik. Kalau tidak perjanjian lama tidak berlaku, Maka itu kenapa orang Kristen tidak sebentar dulu sunat. Pak Luken, izin. Orang Kristen tidak baik. Apa? Izin. Kalau Ya, siap. perjanjian lama tidak berlaku lagi, kenapa masih dicetak? Apa gunanya di Bible Anda itu? Tidak. Perjanjian lama dijadikan dengar sebagai catatan sejarah dan juga ada kata-kata Tuhan yang harus diparalelkan dengan apa yang disempurnakan oleh Yesus. Kalau dengar dulu Pak Luken. Kalau perjanjian dengar, lama, kan ditanya saya. Ya, Perjanjian silakan. lama itu tunggu. Ya. Karena perjanjian lama itu terdiri dari 10 hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, baik secara kultis maupun peraturan-peraturan sosial. Oke, Begitu. saya ulang Pak ya, saya ulang Jadi- pertanyaannya nih. Jadi tunggu, tar saya Oh, ya. sedikit lagi. Ya, silakan. Jadi ketetapan-ketetapan
yang menyangkut masalah-masalah kultis itu sudah disempurnakan oleh perjanjian baru. Nah, sementara peraturan-peraturan sosial, itu terjadi perubahan-perubahan juga. Dan itulah sebabnya perjanjian baru menyempurnakan perjanjian lama. Begitu. Oke, saya ulang ya, Pak. Tolong dijawab. Jadi Tuhan di dalam perjanjian lama itu kelakuannya kayak sutradara film porno. Oh, keliru kamu. Lalu Ken, Peluru gimana? Orang istri orang diambil untuk mengadakan adegan seks di tempat umum kok keliru apanya? Kau memang kelihatan jahat berpikirnya. Jahat gimana? Coba mari kita baca bareng-bareng. Saya sudah bilang beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Apa bedanya dengan sutradara film porno yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Apa bedanya? Itu terjadi pada saat ada bedanya. tadi hati-hati kena report. Hati-hati kena report. Oke, kembali. Stop dulu ya. Saya ambil alih. Perjanjian lama. Pak Luken. Kau bawa-bawa ke Pak Luken, udah Pak Luken dengar. Maka itu kan saya Coba bilang Pak tadi. Luken baca. Saya kan tadi bilang Iya, udah ganti tadi Pak Luken. perjanjian lama Saya belum itu. kelar. Saya belum moderator belum kelar nih. Oke. Gitu ya. Coba Anda baca Efesus 2 nomor 15. Maksudnya apa di sana, Pak? Dia bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menyempurnakannya. Jangan Artinya- dirubah datanya, Pak. Dengar, Tolong dibaca dulu. Itu dia menyempurnakan Efesus itu Tolong dibaca menyempurnakan dulu, tidak ada tentang- kata sempurna di sana, Pak. Coba saya dibaca lagi dulu. saya lagi di dokter di klinik ini. Oke, kalau begitu buka saya aja bacain, tadi. izin saya bacain, Pak ya. Iya, baca aja. Baik. Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, Pak. Jadi Iya, seluruh ketentuan dan perintah hukum Taurat itu dibatalkan dengan matinya Yesus. Iya, Menurut betul Bapak, sekali. batal itu artinya apa, Pak? Batal. Itu peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan. Segala perintah, Pak. Jadi segala perintah di hukum Taurat dibatalkan. Jadi perintah maka itu dengar dulu. Peraturan Taurat itu ada 3. Ya, 10 hukum. Ya. Pak Luken. Ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Pak Lukan di sini ada segala perintah dan ketentuan segala, Pak. Iya. Tahu nggak arti segala, Pak? Pak Lukan, saya guru bahasa Indonesia. Dengarkan dulu, Pak. Pak Lukan, saya mau jawab kan. Dia ini tidak Pak, ya, mengatakan satu setengah dengarin dulu satu kata. Saya guru bahasa Indonesia. Segala artinya adalah tanpa kecuali dibatalkan, Pak. Itu, silakan. Itu habis ini ke Kores. Itu tafsir kalian, tetapi dia tidak mengatakan 10 hukum. Segala, Dan Pak. Ingat, Kata dulu, segala, saya Pak. mau jawab ini, tar lo. Iya, Pak, silakan. Kata-kata Efesus yang kau kutip itu juga yang dinyatakan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tolong baca dulu. Pak, segala perintah lah, Pak. Coba tolong baca dulu itu. Apa arti Jadi kata jangan segala, cuma- Pak? Tapi maka itu baca Nah, ini Alkitab. dulu, Pak. Menurut Dengar Anda, ya. apa arti kata segala? Alkitab, orang Kristen itu diajarkan bukan cuma satu poin yang dibacakan. Maka itu kitab Alkitab itu, pasal-pasal dan teks-teks ayat saling berkesinambungan. Karena dia berbicara pada waktu retan, waktu yang sangat berbeda. Oke, baik. Begitu. Kalau Anda masih mengatakan hukum Taurat berlaku, kenapa Kristen itu masih makan babi, Pak? Ya, nah itu. Maka itu saya akan katakan tadi, sudah bilang tadi tidak jelas, tidak dengar baik-baik. Taurat itu terdiri dari 10 hukum, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Nah, itu peraturan makan babi itu tidak boleh. Dan peraturan-peraturan. Baik. Karena Yesus punya ajaran tidak ada yang halal. Oke. Yang haram adalah Saya- keluar dari mulut. Saya Yaitu masuk ke caci intinya maki. lagi. Saya masuk ke intinya, Pak. Oke. Di 10 perintah Tuhan Anda bawa ya, Ten Commandment. Di Ya. situ sangat jelas. Kuduskanlah hari Sabat. Tapi kenapa hampir 2 miliar Kristen itu mengkuduskan hari Minggu? Kenapa, Pak? Karena hari Minggu adalah Sabat Kristus. Karena Dari hari mana, Minggu Pak? dia. Dengar dulu kan, saya mau jawab.
Minggu adalah sabat Kristus. Kenapa? Karena hari Minggu dia bangkit dari kematian. Sebab orang Kristen tidak bisa menjadi Kristen kalau dia tidak bangkit. Oke. Paham? Pak, itulah sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Bukan sabat Pak, bukan dengerin dulu, soal Pak Luken. Tar dulu, Pak saya mau Luken. jelasin dulu. Dengar dulu. Ya, Sabat ya. bagi orang Kristen bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bukan. Sabat sesuai dengan etimologi kata itu adalah hari perhentian. Hari di mana Allah bekerja. Ngarang lagi nih orang. Ini bagaimana ngarang di Alkitab bilang begitu. Sabat Aduh. itu begini Pak, Sabat Ya itu udah, Sabtu udah, atau udah. Minggu Pak? Bukan Sabtu, bukan Minggu. Kebetulan tradisi Yahudi menggunakan Sabtu. Terus Sabat Sabat hari itu hari perhentian apa Pak? artinya. Sabat itu hari apa? Bukan berbicara hari, itu hari perhentian. Pak, baca Pak, kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Sabat itu hari perhentian. Sabat tuh Ada aja pendeta ini kok begini banget. Aduh, kacau deh. Kacau Bapak, Kan saya Pak Luken kacau. jawab sabat kenapa orang Kristen menggunakan hari Minggu itu sabat Kristus. Karena itu kebangkitan adalah Nanti hari kalau Ibu perhentian Darni Allah. naik, Anda ditabok loh oleh Advent. Serius, bukan Muslim yang Gimana? nabok, Advent yang nabok. Oh biar, nggak apa-apa, saya kan pernah Advent juga. Iya, udah paham Kak, Anda Davidian kan Pak? Tidak, kami Protestan. Mereka kan nanti berkembang tahun-tahun 1905 kok itu Advent. Ya udah, artinya Sabat itu Pak diakui lah, itu Sabtu gitu loh Pak. Dengar saya jelasin, kau kan bertanya, Sabat Ya. bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kebetulan Sabat jatuh. Buka datanya, Sabat Res. jatuh pada hari Res, Sabtu. buka datanya Res. Oke. Kemudian Oke, aku mau iklan bentar juga. Tunggu Pak Luken, Sabat aku mau adalah iklan bentar. hari Tunggu, Pak perhentian. Luken. Ya, tunggu bentar, aku iklan dulu. Bentar, Bang aku Andi, turun dulu ya, aku lagi di klinik nih. Tunggu, Bang, aku mau bilang sama Bang Andi, Bang, Bika Ambonnya bisa dibeli, tiketnya nggak bisa dibeli, jadi nggak bisa dibawa juga. Oke, teman-teman. Aku turun ya, Bang. Minta maaf ya, host. Aku lagi di klinik nih. Lagi Siap, operasi Pak nih. Luken. Sakit? Ada Saya sakit lagi atau apa, operasi. Pak Luken? Minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung ya. Minta maaf. Minta maaf juga Pak Luken, kalau ada kata-kata yang menyinggung. Oke. Ya, sebentar. Ya teman-teman yang ada di sini, khusus kepada umat Islam, ya saudara kita Julius itu sedang banyak mengurus tentang kita juga semua nih. Artinya beliau sangat membutuhkan atensi Anda semua untuk membantu dia. Sebenarnya sih kita bisa, tapi ya mari kita bersama-sama membantu Bro Julius untuk dalam hal ikut persidangan di Medan. Gitu ya. Dilanjutkan oleh Kores. Seperti apa tekniknya Kores sebelum masuk ke data? Ya, kawan-kawan muslimin, alhamdulillah beberapa sebagian udah ngebantu dan sekarang Julius butuh pertolongan yang lebih, ikhwan. Karena melawan Tritung di pengadilan itu membutuhkan biaya yang nyata gitu. Jadi selain doa juga butuh biaya material. Tafadhol yang ingin membantu Julius untuk melawan kemungkaran yang sedang menjadi ujian dia, bisa menyalurkan sebagian rezekinya ke ini, ikhwan. Itu yang ada ya, BSI 715 terus 499 terus 2318 atas nama Haikal, ikhwan. Haikal M Abdillah. Oke, ada Nah, yang teman-teman belum yang tahu bertanya. kasnya Iya. Julius ini kan apa ya? Udah pernah. Jadi gini, aku yang jelasin aja Kores. Nah, siap. Jadi gini, dari tahun lalu ya, udah 2 tahun sih. Kalau dulu pertama sekali saya tuh kan muncul di channel YouTube itu, channel yang saya buat itu channel diskusi. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah ikut dari YouTube mungkin tahu nama channel saya Hidayah Mu'alaf Channel. Dulu dari channel HMC itulah kita melakukan diskusi-diskusi dan bermunculan lah hal-hal yang unik dan lucu. Contohnya Luga jadi nabi. Ya, pertama kali Luga jadi nabi di situ. Terus dulu Samuel Siaan ya memproklamirkan Oneness. Ya, muncul Oneness. Loh, kenapa hilang? Wah, digebukin nih. Jaringan. Lagian prolognya jauh banget ke sana sih Julius. Polikarpus lah, para pengujian Islam kita bagian spesialis bongkar-bongkar orang.
Jadi ternyata dari hasil kita bongkar-bongkar ini banyak orang terguncang. Jadi banyak Polikarpus ini ngomongnya gini, kalau iman kami kamu bongkar nggak masalah, jangan kami yang kamu bongkar, jangan penipuan yang kami lakukan kamu bongkar, karena itu periuk mereka gitu kan, itu tempat mereka mencari makan ya dengan cara tipu-tipu. Jadi karena dibongkar tidak terimalah ya, tidak terimalah. Termasuk kemarin tuh tahun lalu kan ada salah satu penghujat yang kita viralkan terus masuk ya, jadi mereka tidak terima. Terus Bang Alayubi juga kemarin viralkan si Yusuf Manubulu ya, pendeta Yusuf Manubulu. Jadi di situ banyaklah Polikarpus tuh yang tidak terima melihat teman-temannya kena. Jadi dicarilah segala cara untuk menghancurkan dan mematikan channel-channel yang membahas-bahas mereka. Dan salah satu yang jadi target utama ya saya gitu kan. Jadi target utama, dibuatlah segala tuduhan-tuduhan yang padahal itu nggak berdasar. Bahkan sampai detik ini pun tidak bisa. Tetapi yang namanya Polikarpus ya, mereka akan terus menggunakan segala cara ya, kita nggak tahu lah apa yang sudah mereka lakukan sehingga sampai sekarang hal-hal tersebut masih bergulir ya. Saya nggak tahu ya apa yang sudah mereka lakukan, apakah dengan melakukan iming-iming atau apapun ya, kita nggak tahu. Padahal ini sudah jalan setengah tahun ya, sudah jalan setengah tahun, segala cara mereka lakukan, termasuk ya itu yang ngomong orang lain yang difitnah saya gitu. Jadi ada statement dari salah satu pendeta yang membahas titit, dan itu kita beritakan ya, kita beritakan bahwa ada pendeta ngomong seperti itu, terus dibalik sama mereka, dibalik dengan mengatakan bahwa itu kamu yang buat, jadi HMC lah yang membuat pernyataan itu. Padahal semua orang tahu kalau yang membuat itu adalah seorang pendeta yang bernama Henry Tan ya. Jadi diubah sama mereka, dibuat framing dan fitnahan bahwa itu saya yang buat. Bahkan mereka memprovokasi orang-orang di luar sana ya, seakan-akan itu pernyataan saya yang buat. Padahal jejak digital kan nggak bisa nipu ya, jejak digital nggak bisa nipu, dan semua terdata dan ada dokumentasi yang lengkap ya. Tetapi yang namanya Polikarpus ya, mereka tetap akan menggunakan segala cara. Ini sudah berlangsung setengah tahun dan selama ini kita diam ya. Saya memilih diam, ya udah berjuang sendiri. Selama ini ya saya memilih ya sudah keep silent, berjuang sendiri. Tapi para Polikarpus ini tahu gitu ya, kalau saya sendirian pasti mampus. Itulah dia lagain antara donaturnya yang Islamfobia dengan saya ya. Kalau Polikarpus ini kan enak gitu, donaturnya selalu diiming-imingi, ini dikit lagi, ini dikit lagi, ini dikit lagi, dia mampus gitu kan ya, dikatakan ini dikit lagi dia mampus, sehingga Polikarpus ini mendapatkan kucuran dana yang luar biasa. Sedangkan di saya ya jujur ya, kalau berjuang sendiri berat ya, sangat berat. Dan ya kalau mau jujur bilang, ini udah napas-napas terakhir lah ya, napas-napas terakhir, sehingga ya kita butuh tambahan oksigen. Itu sih yang mau saya sampaikan ya. Silakan Bang Handi, ada mau tambahin? Ya, jadi kasusnya udah sampai ke meja hijau kok, udah sampai ke meja hijau. Ya silakan Bang Handi atau Kores. Ya, aku tambahin ya. Jadi Ikhwan, ini juga ada Akhi Alayubi. Assalamualaikum Akhi. Ini 2 orang Ikhwan MVP di YouTube. Ini muslimin. Berkat beliau ini ya, Julius 1 penghujat dijebloskan, Ayubi itu 1 donatur, bukan donatur, 1 pengepul murtadin palsu dijebloskan. Ini mereka berdua nih, Masya Allah, kontribusinya nyata gitu, berhasil ke sana. Di antara yang lain-lain yang udah kena jeblos juga, tapi yang nyata ya 2 ini, dan itu terjadi tahun kemarin, alhamdulillah. Mereka sekarang sedang mau cari remis gitu kan. Oh, kalau kita terbukti salah dan kita kena, ayo kita fitnah-fitnah supaya mereka juga kena, supaya skornya 2-1. Ah gitu. Nah, jadi kalau misalnya Julius sampai masuk Ikhwan, sampai misalnya tidur di teralis itu, ya udah 2-1 jadinya. Dan itu apa ya? Artinya bisa dikatakan ya kita kalah tempur dengan mereka gitu. Karena mereka niat banget mengucurkan dana untuk menjebloskan Julius ini. Karena Julius ini memang di YouTube-nya ini banget, salah satu pionir juga Ikhwan, selain Zulkifli M. Abbas ya. Salah satu yang viewernya gede juga, cuman berhubung sekarang disita, jadilah dia mengosongkan diri ke TikTok gitu. Adil ya, mestinya kalau mau adil gitu ya, ini Henry Tan yang dilaporkan dulu mestinya,
Karena Henry Tan lah yang membuat video yang sangat vulgar itu. Kenapa ini di sebelah sana nggak mau melaporkan saudaranya sendiri yang begitu kalau dianggap menghujat gitu? Nah kalau karena ini direaksi oleh Julius, di-framing lah bahwa seakan-akan ini sumbernya dari Julius. Itu satu ya. Kedua, orang-orang sebelah ini begitu selalu memframing supaya mendapatkan donatur. Julius hampir lagi ditangkap. Julius sudah ditangkap. Saya baca beritanya, saya lagi makan sama Julius. Saya lagi ngobrol sama pengacara, sama tim dari Medan, ya. Julius ditangkap di Jakarta. Tim dari Medan datang ke Jakarta menangkap Julius. Saya lagi makan bareng sama mereka. Supaya apa? Supaya videonya itu benar-benar dia bekerja. Tertipulah donaturnya, dapat lagi dia. Nah, sebenarnya yang dibohongi siapa di sini? Yang dibohongi siapa? Orang lagi asik makan, diberitakan ditangkap. Itu loh teman-teman, saking pintarnya mereka nyari duit berbagai macam cara. Padahal fakta yang sebenarnya tidak dikemukakan oleh mereka. Kenapa? Kalau fakta yang sebenarnya dijual, mereka tidak punya konten dan tidak punya duit. Artinya apa? Mereka memang tugasnya itu menjual fitnah, menjual kebohongan. Anehnya lagi, ada juga orang yang mau dibohongin, kemudian mengeluarkan duit. Dulu MYM, Julius harus ditangkap. Julius sudah begini dan begitu. Saya lagi asik-asik ngobrol sama Julius. Ini habis minum apa ini orang ini? Menjanjikan kepada netizennya bahwa Julius harus ditangkap. Nah, siapa lu? Gitu loh ya. Begitu juga channel-channel di sebelah. Karena ya isinya adalah hanya penuh dengan apa? Kebencian. Menjual fitnah, menjual kebohongan, main sirkus akrobatik. Diramu kata-katanya seakan dia bekerja. Supaya apa? Supaya orang-orang yang bisa dibodohi menjadi donatur. Masihkah Anda ingin menjadi donatur di atas kebohongan? Masihkah ingin membantu dalam hal-hal menjual data yang tidak valid? Sekarang apa yang terjadi? Rasakan Anda dilapor balik oleh Julius. Sekarang mengikuti sidang perdata. Bantu itu temanmu. Anak Batak lagi mengalami kesulitan, bantulah itu. Masih dalam masa pembebasan bersyarat. Dan seterusnya teman-teman. Kami Muslim tidak akan pernah menjual fitnah, menjual kebohongan. Kalau tidak ada data valid, kami tidak akan pernah berani memberikan argumentasi. Berbeda dengan sebelah. Yang penting bekerja, berkoar-koar di belakang kursi, duduk empuk di sana bekerja. Kami sudah melaporkan Julius. Kami sudah bekerja. Mohon bantu kami supaya kami bisa lebih dahsyat mempercepat Julius ditangkap. Begitu berita-berita mereka. Ya itu yang tadi saya maksud. Anehnya lagi kok kebohongan dijual, dipercaya mendapat duit. Itulah yang terjadi teman-teman. Makanya sebelum akurat A1 itu ya mendingan di silent dulu. Kan nggak enak lu teriak-teriak Julius ditangkap, tapi saya lagi makan bareng sama Julius. Siapa yang nangkap gua gitu? Itulah orang-orang kayak begini, seakan-akan bekerja tapi apa? Ngomong nol besar gak ada isinya. Tapi jualan nol ini kok mendapatkan angka di atas nol. Aneh kan mereka? Aneh. Jelas Henry Tan yang berbuat. Videonya beredar di mana-mana. Kenapa bukan itu yang dilaporkan coba? Yang membahas tentang Yesus gitu loh, bla 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 bla. Mestinya ini dulu dong yang dilaporkan ke polisi. Ini dulu. Tapi kenapa Julius yang dilaporkan seakan-akan Julius yang membuat video itu? Inilah mereka bolak-balik fakta. Itu dari saya teman-teman. Mari kita bersinergi bersama. Itu ada nomor yang tampil. Semoga saja bisa meringankan beban saudara Julius. Thank you. Oke, kita lanjutkan diskusinya. Ya, sama kalau kami dari beberapa bulan lalu saya banyak ditanyakin oleh penonton gitu, Bang, klarifikasi Bang, sampaikanlah apa yang terjadi gitu.
Terus saya tanya, ya kalau kita ngomong pun apa gunanya gitu? Karena menurut saya kalau belum jelas arahnya, mending nggak usah ngomong deh. Karena kalau kita ngomong nanti yang ada asumsi-asumsi, ya nanti orang-orang akan berasumsi dia dan nggak ada faedah juga gitu. Kita ngomong juga untuk apa gitu kan? Ya, karena menurut saya nggak ada pentingnya gitu. Kayak contoh mereka fitnah ditangkap, ya kita buktikan, ya saya live, saya muncul di mana-mana, artinya kan nggak sesuai. Biarkanlah fakta yang berbicara, nggak perlu kita yang mengklarifikasinya. Oke, mungkin lanjut, silakan. Boleh nggak saya bongkar satu-satu, Julius? Mulai Nanti dari aja, tunggu pertama datang selesai. ke Jakarta. Nanti waktu udah selesai semua aja Bang Andi, biar Nggak jelas apa-apa. semua ya. Jadi memang Nggak ini apa- semua titipan teman-teman. Jadi ada produser di belakangnya ya. Dan kita semua bukti-buktinya ada kok. Begini. Udah kita balik ke ini diskusi aja. Poin utamanya dulu ya. Ini yang pertama nih ya. Ada tim dari Medan datang ke Jakarta. Mereka udah tahu duluan. Julius nanti akan ditangkap di Jakarta. Tim dari Medan berjumlah sekian orang datang ke Jakarta. Sewaktu itu Julius di studio saya ada di sini. Ini ada apa ini? Siapa yang mau nangkap lu? Di mana orangnya gitu kan? Alhamdulillah, saya datang bersama Julius, saya mendampingi Julius di salah satu kantor polisi yang ada di Jakarta. Saya hadapi mereka. Siapa yang mau nangkap Julius? Ternyata enggak, teman-teman. Julius ngopi bareng, isi BAP, selesai pulang. Terus kemudian di framing ditangkap. Kan kurang asem ti orang. Itu teman-teman ya. Saya sendiri yang mendampingi Julius, teman-teman, di BAP pertama di salah satu polsek yang ada di Jakarta. Mereka datang dengan baik-baik, bersahabat, saya salaman, bahkan kenal baik, namanya ada, nomor teleponnya ada. Gitu loh. Jadi polisi itu kerja secara profesional, bro. Tidak bisa diintervensi untuk nangkap sembarang orang. Enak aja loh. Oke, itu kira-kira yang ada. Ini baru awal dari Jakarta pertama ya. Kedua berlanjut. Nanti akan kami bongkar secara keseluruhan setelah selesai ini semua. Terima kasih. Oke, kita lanjut diskusi lagi. Yuk. Udah cukup, saya tutup dulu untuk season kali ini. Terima kasih buat semuanya. Beginilah tadi diskusi dari awal Ustadz Alwan, Pak Aliyubi, kemudian saya, Mas Kores, Pak De Sugi, ya berbagai topik pindah sana pindah sini, mulai dari apa arti Kristus, apa itu firman, dan seterusnya. Kemudian beralih terakhir ke Pak Luken, 2 Samuel, 2 pasal diberikan Pak D. Kemudian tetap ngeyel dan seterusnya. Kemudian terakhir hari Sabat, katanya hari Minggu dan seterusnya. Is oke aja. Jadi intinya di sini teman-teman, kami Muslim memakai data, tidak ditambah, tidak dikurang. Silakan menilai siapa yang mengurangi, siapa yang menambah data. Jelas DP ISIS 215, segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan dengan matinya Yesus. Segala artinya tanpa kecuali. Tapi pendeta Luken mengatakan tidak semua dibatalkan. Kami masih milih-milih saja. Yang dibatalkan yang makan babi boleh babi. Yang dibatalkan harus sunat, tidak perlu sunat, dan seterusnya. Itu yang dibatalkan. Terima kasih buat semuanya. Saya Andi Slebes. Mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.